Pernahkah kamu merasa sangat lelah, bukan karena tubuh, tetapi karena hati? Bangun tidur sudah merasa berat, menjalani hari terasa kosong, dan malam datang dengan pikiran yang tidak pernah benar-benar tenang. Kamu tetap tersenyum di depan orang lain, tetap menjalankan aktivitas, tetapi di dalam, ada sesuatu yang terasa hampa dan capek. Hati yang lelah seringkali tidak terlihat. Orang lain mungkin mengira kita baik-baik saja, karena kita tidak menangis, tidak mengeluh, tidak menunjukkan kesedihan secara jelas. Padahal di dalam, kita sedang berjuang keras menahan beban yang tidak pernah benar-benar kita ceritakan. Kelelahan hati biasanya muncul bukan karena satu masalah besar, tetapi karena terlalu banyak masalah kecil yang dipendam. Kekecewaan demi kekecewaan, harapan demi harapan yang tidak terwujud, perasaan tidak dihargai, tidak dipahami, dan tidak didengarkan. Semua itu menumpuk perlahan, sampai akhirnya hati merasa penuh dan sesak. Kita hidup di dunia yang menuntut banyak hal. Harus kuat, harus sukses, harus terlihat bahagia, harus punya pencapaian, harus lebih baik dari kemarin. Tanpa sadar, kita menaruh standar yang sangat tinggi pada diri sendiri, sampai lupa bahwa kita juga manusia yang punya batas. Ketika kita gagal memenuhi standar itu, kita mulai merasa tidak cukup, merasa tertinggal, merasa tidak berguna, merasa hidup tidak berjalan seperti yang seharusnya. Kita membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain, melihat pencapaian mereka di media sosial, dan diam-diam bertanya, kenapa hidupku tidak seperti mereka? Padahal yang kita lihat hanyalah potongan kecil dari kehidupan orang lain. Kita tidak tahu luka mereka, perjuangan mereka, doa mereka, air mata mereka. Tetapi hati kita tetap saja merasa iri, merasa rendah, merasa kalah. Dan perasaan-perasaan inilah yang pelan-pelan menguras energi batin kita. Allah tidak pernah menciptakan manusia untuk selalu kuat. Allah menciptakan kita dengan perasaan, dengan air mata, dengan rasa lelah, agar kita tahu kapan harus berhenti sejenak, kapan harus bersandar, dan kapan harus kembali mengingat bahwa kita tidak berjalan sendirian. Hati yang lelah seringkali adalah tanda bahwa kita terlalu jauh dari sumber ketenangan yang sebenarnya. Kita terlalu sibuk mengejar dunia, sampai lupa menenangkan jiwa. Kita terlalu fokus pada apa yang belum kita miliki, sampai lupa mensyukuri apa yang sudah kita dapatkan. Kita mencari kebahagiaan di luar, padahal ketenangan selalu ada di dalam, dekat dengan iman. Kita berharap orang lain mengerti kita, padahal yang paling memahami isi hati kita adalah Allah. Kita berharap dunia memberi jawaban, padahal hanya Allah yang mampu memberikan ketentraman. Ketika hati terasa berat, mungkin itu bukan tanda bahwa hidup kita buruk, tetapi tanda bahwa kita butuh istirahat secara spiritual. Bukan hanya tidur, bukan hanya liburan, tetapi kembali mengisi hati dengan zikir, doa, dan keikhlasan. Ada kalanya, kita tidak butuh solusi cepat, tidak butuh nasihat panjang, tidak butuh motivasi berlebihan. Kita hanya butuh duduk diam, menutup mata,
dan berkata dalam hati, "Ya Allah, aku lelah. Tolong aku." Doa yang sederhana, tetapi sangat jujur. Tidak perlu kata-kata indah, tidak perlu bahasa yang rumit. Cukup datang kepada Allah dengan apa adanya. Dengan semua rasa lemah, dengan semua kebingungan, dengan semua air mata yang tidak pernah kita tunjukkan pada siapapun. Allah tidak menunggu kita sempurna untuk mendekat. Allah justru menunggu kita datang dalam keadaan paling rapuh, karena disitulah kita paling tulus. Di saat kita tidak lagi mengandalkan diri sendiri, tetapi benar-benar berserah. Hati yang lelah bukan musuh. Ia adalah sinyal. Sinyal bahwa kita perlu berhenti sejenak, perlu memeluk diri sendiri, perlu memaafkan diri sendiri, dan perlu kembali mengingat tujuan hidup yang sebenarnya. Kita tidak diciptakan hanya untuk mengejar dunia. Kita diciptakan untuk mengenal Allah, untuk belajar sabar, untuk belajar ikhlas, untuk belajar menerima, dan untuk belajar mencintai hidup dengan cara yang lebih sederhana. Dan mungkin, kelelahan yang kamu rasakan hari ini bukan akhir dari segalanya. Mungkin itu adalah awal dari perjalanan baru. Perjalanan untuk lebih mengenal dirimu, lebih mendekat kepada Allah, dan lebih memahami bahwa tidak apa-apa untuk merasa lelah, selama kamu tidak berhenti berharap. Karena selama masih ada doa di hatimu, masih ada air mata yang jatuh dalam sujud, masih ada keinginan untuk memperbaiki diri, berarti hatimu belum mati. Hatimu hanya sedang meminta istirahat. Seringkali, kita tidak menyadari bahwa yang membuat hati semakin lelah bukan hanya masalah yang datang dari luar, tetapi juga cara kita memperlakukan diri sendiri. Kita terlalu keras pada diri kita. Kita memaksa diri untuk terus kuat, terus sabar, terus tersenyum, seolah tidak boleh ada ruang untuk lemah. Padahal, manusia tidak diciptakan untuk selalu berada di puncak. Ada saat naik, ada saat turun. Ada hari di mana hati terasa ringan, ada hari di mana segalanya terasa berat. Dan itu semua adalah bagian dari kehidupan yang normal. Yang tidak normal adalah ketika kita menolak perasaan kita sendiri, seolah merasa lelah adalah sebuah kesalahan. Kita sering merasa bersalah karena merasa sedih. Kita merasa tidak bersyukur karena merasa kecewa. Kita merasa iman kita lemah karena hati kita goyah. Padahal iman bukan berarti tidak pernah lelah. Iman adalah tetap berjalan meskipun lelah. Tetap berdoa meskipun ragu. Tetap berharap meskipun tidak melihat jalan. Ada kalanya kita terlalu banyak menyimpan perasaan. Kita tidak bercerita kepada siapapun, karena takut dianggap lemah, takut merepotkan, takut tidak dipahami. Akhirnya semua beban itu kita simpan sendiri, di dalam hati yang sudah sempit. Lama-kelamaan, hati tidak lagi sanggup menampung, dan kelelahan pun muncul. Allah tidak pernah meminta kita menanggung semuanya sendirian. Allah selalu membuka pintu untuk kita bersandar. Dalam setiap sujud, dalam setiap doa, dalam setiap zikir, ada ruang untuk kita mengeluh, menangis,
dan jujur tentang apa yang kita rasakan. Hati yang lelah seringkali lupa bahwa ia punya tempat untuk pulang. Kita mencari pelarian di hal-hal yang sementara, di hiburan, di kesibukan, di distraksi. Kita berharap kelelahan itu hilang dengan sendirinya, padahal ia hanya bisa sembuh jika kita mau menghadapi, bukan menghindari. Menghadapi kelelahan hati bukan berarti harus langsung menemukan solusi. Kadang cukup dengan mengakui, "Aku sedang tidak baik-baik saja." Mengakui bukan tanda kelemahan, justru tanda keberanian. Keberanian untuk jujur pada diri sendiri, bahwa kita juga butuh ditenangkan. Ada luka yang tidak bisa disembuhkan dengan logika. Ada kesedihan yang tidak bisa dihapus dengan nasihat. Yang bisa menyembuhkan hanyalah waktu, doa, dan penerimaan. Menerima bahwa tidak semua hal bisa kita kontrol, tidak semua orang bisa kita jaga, tidak semua rencana bisa berjalan sempurna. Ketika kita berhenti memaksa hidup sesuai dengan keinginan kita, hati mulai terasa lebih ringan. Kita tidak lagi terlalu kecewa ketika gagal, tidak terlalu marah ketika rencana berubah, tidak terlalu sedih ketika kehilangan. Bukan karena kita tidak peduli, tetapi karena kita mulai percaya bahwa Allah selalu tahu apa yang terbaik. Kelelahan hati juga sering muncul karena kita terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain. Kita melihat keberhasilan mereka, kebahagiaan mereka, pencapaian mereka, lalu merasa hidup kita tidak berarti. Padahal setiap orang punya garis waktu masing-masing. Apa yang datang cepat pada orang lain, mungkin memang belum waktunya untuk kita. Allah tidak pernah terlambat, dan Allah tidak pernah salah alamat. Apa yang menjadi milik kita tidak akan tertukar dengan milik orang lain. Dan apa yang belum datang bukan berarti tidak akan datang. Bisa jadi sedang dipersiapkan dengan cara yang tidak kita pahami. Ketika hati lelah, cobalah kembali ke hal-hal sederhana. Mengucap syukur atas napas yang masih ada. Menghargai diri karena sudah bertahan sejauh ini. Mengingat bahwa kita masih diberi kesempatan untuk belajar, berubah, dan memperbaiki diri. Kita sering lupa bahwa bertahan juga sebuah prestasi. Bangun pagi meskipun tidak bersemangat, menjalani hari meskipun hati berat, tetap berdoa meskipun lelah. Semua itu adalah bentuk kekuatan yang jarang kita hargai. Allah melihat setiap usaha kecil yang kita lakukan. Allah tahu setiap malam yang kita lalui dengan perasaan kosong. Allah tahu setiap doa yang terucap dalam diam. Dan tidak ada satupun yang sia-sia di hadapannya. Mungkin hari ini kamu masih merasa lelah, masih merasa kosong, masih merasa tidak tahu harus melangkah kemana. Tetapi selama kamu masih mau mendengarkan renungan ini, masih mau mencari ketenangan, masih mau membuka hati, itu artinya kamu belum menyerah. Dan selama kamu belum menyerah, selalu ada harapan, selalu ada jalan. Selalu ada kemungkinan untuk sembuh, meskipun perlahan. Pada akhirnya, hati yang lelah tidak membutuhkan dunia untuk berubah, tetapi membutuhkan diri kita untuk lebih lembut pada diri sendiri.
Kita terlalu sering berharap situasi membaik, orang lain mengerti, masalah menghilang, baru kemudian kita merasa tenang. Padahal ketenangan sejati justru lahir ketika kita belajar menerima apa yang ada, bukan menunggu apa yang belum ada. Tidak semua kelelahan harus disembuhkan dengan pencapaian baru. Tidak semua kesedihan harus dihapus dengan kesuksesan. Kadang yang kita butuhkan hanya ruang untuk bernapas, waktu untuk diam, dan keberanian untuk mengatakan, "Aku sedang tidak baik-baik saja, dan itu tidak apa-apa." Hidup bukan perlombaan siapa yang paling cepat, paling sukses, paling bahagia. Hidup adalah perjalanan untuk memahami diri, mengenal Allah, dan belajar mencintai hidup apa adanya. Ketika kita berhenti memaksakan diri untuk selalu kuat, kita justru mulai menemukan kekuatan yang sebenarnya. Kekuatan untuk jujur pada diri sendiri. Kekuatan untuk meminta bantuan. Kekuatan untuk menangis tanpa merasa malu. Kekuatan untuk beristirahat tanpa merasa bersalah. Semua ini adalah bentuk kekuatan yang sering tidak terlihat, tetapi sangat dibutuhkan oleh hati yang lelah. Allah tidak pernah menilai kita dari seberapa sempurna hidup kita, tetapi dari seberapa tulus kita berusaha mendekat kepadanya. Dalam setiap langkah kecil, dalam setiap doa yang terucap pelan, dalam setiap air mata yang jatuh saat sujud, Allah selalu hadir. Kita tidak harus selalu tahu jawaban dari semua pertanyaan hidup. Tidak harus selalu mengerti mengapa ini terjadi, mengapa itu harus hilang, mengapa jalan kita terasa lebih berat. Cukup percaya bahwa Allah melihat dari sudut pandang yang jauh lebih luas daripada yang kita bisa bayangkan. Hati yang lelah sering merasa sendirian. Padahal sebenarnya kita tidak pernah benar-benar sendiri. Allah lebih dekat dari yang kita kira. Bahkan ketika kita tidak merasakan apa-apa, tidak merasakan ketenangan, tidak merasakan harapan, Allah tetap ada, mendengar, dan memahami. Ada hari-hari di mana kita merasa iman kita turun, semangat kita hilang, dan doa kita terasa hampa. Dan itu tidak membuat kita menjadi hamba yang buruk. Itu hanya membuat kita menjadi manusia. Yang penting bukan seberapa sering kita jatuh, tetapi seberapa sering kita kembali. Kembali kepada Allah tidak selalu harus dengan ibadah yang berat. Kadang cukup dengan mengingatnya di tengah kesibukan, mengucap namanya di tengah kelelahan, menyebutnya saat hati terasa kosong. Hal-hal kecil ini, jika dilakukan dengan tulus, bisa perlahan mengisi kembali ruang kosong di hati. Kita sering mengira bahwa ketenangan adalah keadaan tanpa masalah. Padahal ketenangan sejati adalah kemampuan untuk tetap tenang meskipun masalah belum selesai. Tetap bersyukur meskipun hidup belum ideal. Tetap berharap meskipun jalan terasa panjang. Mungkin hari ini kamu belum menemukan jawaban dari kelelahanmu. Mungkin kamu masih merasa bingung, masih merasa kosong, masih merasa tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tetapi tidak apa-apa. Kamu tidak harus menyelesaikan semuanya hari ini. Cukup jalani hari ini dengan sebaik yang kamu bisa. Minum air dengan tenang.
tarik napas perlahan. Ucapkan satu doa sederhana, dan izinkan dirimu untuk tidak sempurna. Karena kesempurnaan bukan tujuan hidup, ketenanganlah yang lebih penting. Suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan menyadari bahwa masa-masa paling berat justru mengajarkanmu banyak hal. Mengajarkanmu sabar, mengajarkanmu ikhlas, mengajarkanmu bahwa kamu lebih kuat daripada yang kamu kira. Dan ketika hari itu datang, kamu akan tersenyum. Bukan karena semua masalah hilang, tetapi karena hatimu sudah tidak lagi seberat dulu. Kamu sudah belajar menerima, belajar melepaskan, dan belajar mempercayakan hidupmu kepada Allah. Hati yang lelah tidak perlu dipaksa untuk segera sembuh. Biarkan ia pulih dengan caranya sendiri. Dengan doa, dengan waktu, dengan kasih sayang pada diri sendiri. Karena setiap hati punya ritme penyembuhannya masing-masing. Dan selama kamu masih mau berharap, masih mau berdoa, masih mau melangkah meskipun perlahan, itu artinya hatimu masih hidup. Dan hati yang masih hidup selalu punya kesempatan untuk kembali tenang.